Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, setiap kita ada dalam kasih pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Waktu demi waktu dapat kami lewati karena Tuhan menopang kami, karena Tuhan pegang kami. Terima kasih banyak Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami syukur kepada Tuhan Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan, kami memerlukan hikmat-Mu, memerlukan pertolongan-Mu untuk memimpin kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu, nyatakanlah bagi kami apa yang menjadi maksud-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-23. Hidup di dalam keuntungan. Hidup di dalam keuntungan. Amsal pasal 14 ayat yang ke-23. Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bagian ini menolong kita untuk bersama-sama hidup di dalam keuntungan. Tidak ada di antara kita yang melakukan sesuatu atau di dalam hidup ini maunya rugi. Tidak ada. Seseorang yang mau bekerja, dia memikirkan apa keuntungan yang didapatkan dari pekerjaannya. Seseorang yang mau mendaftarkan anaknya sekolah, dia memilih sekolah-sekolah yang dia akan pikirkan apa keuntungan yang akan didapatkan dari sekolah-sekolah tertentu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sebenarnya setiap kita sesungguhnya memiliki rindu, memiliki keuntungan, bukan? Tidak ada seorang pun, bahkan dalam akhir hidup kita tidak menginginkan bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan hidup yang merugi. Perjalanan hidup yang merugikan diri sendiri. Bagian ini mau menolong untuk kita hidup di dalam keuntungan. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu Saudara, dalam hari-hari hidup kita banyak hal yang kita bisa kerjakan. Mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu itu juga bekerja. Dengan diam, dengan tidur, dengan bicara saja. Hal ini mengingatkan bagaimana kita bisa menikmati keuntungan. Jika kita hidup di dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kita isi dengan bekerja, melakukan sesuatu. Bahkan dalam melakukan sesuatu itu adalah perbuatan yang membutuhkan perjuangan, membuat kita bersusah-susah sampai kita mengalami jerih payah, tubuh kita sampai payah. Dikatakan akan ada keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ada bagian dari ayat yang sebelumnya yang kemarin kita renungkan bagaimana dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bersama dengan keluarga sebagai sesama orang yang tinggal satu tangga, tinggal satu rumah, itu jika dia hidup mengasihi, hidup berbelas kasihan, hidup peduli, maka dia akan diberkati. Dan ternyata tidaklah mudah untuk menunjukkan belas kasihan itu. Begini Bapak Ibu Saudara, jika anggota keluarga kita atau keluarga kita dalam satu rumah tangga, bagaimana kita memiliki rencana-rencana untuk melakukan perbuatan baik. Ada hal-hal yang kita mau nyatakan, ada hal-hal yang kita sedang rencanakan untuk kita kerjakan. Bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita ini untuk menyusun rencana dengan berdiskusi, dengan berbicara bersama,
dan seberapa kita mau mengusahakannya, melakukan dari rencana-rencana itu. Orang yang melakukan rencananya, sekalipun itu dengan berjerih lelah, dialah orang yang beruntung. Orang yang banyak bicaranya, tetapi pembicaraannya, pernyataannya, perkataannya, ide-idenya hanya sampai di sebuah perkataan, berhenti sampai di sebuah diskusi, pembicaraan sekalipun itu jumlahnya banyak, atau kalau dibungkus berkarung-karung perkataan dan perencanaannya itu, dikatakan itu hanya akan membawanya kepada kekurangan. Orang yang hanya berbicara saja, tidak menunjukkan sesuatu untuk melakukan kebaikan, dia hanya akan mengalami kekurangan. Tetapi orang yang berjuang menunjukkan belas kasihannya, orang yang berjerih lelah dan berjuang untuk melakukan rencana-rencananya, dialah orang yang beruntung. Saat kita mempelajari sesuatu, mendengarkan atau membaca, ada ide-ide yang kita tangkap. Ide-ide itu kita bahas, ide-ide itu kita bicarakan. Tapi jika ide yang bagus luar biasa dari orang terhebat sekalipun, tapi jika itu hanya diperbincangkan saja, maka tidak akan mendatangkan keuntungan apapun. Bapak Ibu Saudara, untuk mengasihi keluarga butuh perjuangan. Berbicara tentang jerih lelah, ini bukan hanya berjerih lelah mencari uang maka akan beruntung, bukan. Tetapi dalam tiap jerih payah. Apa sekarang jerih payah yang kita sedang lakukan untuk keluarga kita? Dalam tiap jerih payah, jerih payah mencari uang, jerih payah berjuang, menasehati, mengajar, mendampingi anak, jerih payah di dalam mengasuh anak, jerih payah dalam mendidik anak dalam hal rohani, jerih payah dalam hal mendampingi anak untuk belajar membaca. Jerih payah itu dalam hal apapun tidak akan sia-sia, tetapi akan mendatangkan keuntungan. Itu jika kita lakukan bagi anak-anak kita. Jerih payah dalam mendampingi suami, jerih payah untuk berjuang membangun keuangan bersama dengan suami atau bersama dengan istri. Jerih payah untuk membangun komunikasi, karena mungkin suami istri beda culture, beda budaya, beda latar belakang pola pengasuhan, beda nada bicara, semuanya memerlukan perjuangan. Saat suami istri berjerih lelah, berjuang membangun komunikasi untuk menyatukan komitmennya, membangun hidup rumah tangganya dalam perbedaan, dalam kesulitan, dan dia berjuang berjerih payah, maka suami istri itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan bukan hanya berbicara secara uang, tadi saya sampaikan, karena ini adalah tiap jerih payah. Ada banyak orang tua saat anaknya bertambah umur merasakan tambah sulit dia menasehati anak, karena dia sudah punya pendapat, dia sudah punya argumentasi, dia sudah punya banyak alasan. Perlu perjuangan, tapi ingatlah, dalam tiap jerih payah kita akan ada keuntungan demi keuntungan. Banyak orang menghindari jerih payah ini, sehingga maka orang yang hanya banyak bicara. Contoh praktis, kita sulit sekali untuk mendampingi anak belajar menghitung, belajar membaca. Kita hanya banyak bicara, tapi tanpa praktek ada di sebelahnya, mendampinginya cara menulis, mendampinginya memberi contoh untuk membaca, memberi contoh bagaimana kita belajar Alkitab, mengasihi, mengampuni,
Tersinggung sedikit saja dengan perkataan istri, emosinya sudah langsung meledak. Anak tidak melihat bagaimana kita sedang berjuang, berjelih lelah untuk menguasai emosi kita sehingga tidak gampang marah. Dalam jerih payah itu, keuntungan akan ada. Jerih payah untuk mengasihi anak yang tidak mudah menerima nasihat-nasihat kita. Ingat, dalam jerih payah itu kita akan mendapatkan keuntungan. Jerih payah mendoakan, jerih payah merangkul, jerih payah mengorbankan perasaan, jerih payah itu tidak akan pernah sia-sia. Jerih payah Kristus lakukan di atas kayu salib untuk mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan jerih payah Kristus mendatangkan keuntungan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita beroleh keselamatan, kita beroleh pemulihan, kita beroleh berkat-berkat Tuhan. Jangan hindari jerih payah. Nikmati jerih payah itu, karena jerih payah itu akan menolong kita, keluarga Kristen, hidup di dalam keuntungan-keuntungan berkat Allah. Orang yang menghindari jerih payah akan hidup dalam kekurangan. Kekurangan saja, kekurangan kasih sayang, kekurangan pemulihan, kekurangan komunikasi, semuanya. Tapi jerih payah akan mendatangkan keuntungan. Selamat berjerih payah dan selamat menikmati keuntungan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Firman-Mu hari ini memberi semangat buat kami. Bagaimana dalam membangun keluarga Kristen, kami melakukan banyak perjuangan, banyak hal yang harus kami lakukan sehingga kami berjuang dengan berjerih payah. Kami percaya akan firman-Mu. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payah yang kami lakukan bersama dengan Kristus akan membawa kami menikmati keuntungan-keuntungan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam segala jerih lelah mereka, jerih payah mereka. Tuhan bawa menikmati berkat-berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.